mengalami keajaiban-Mu di setiap langkah hidupku, penyertaan-Mu. Shalom saudara, apa kabar? Pasti lebih luar biasa lagi dalam Tuhan, amin saudara. Ya, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Tapi saya akan memulainya dari Hosea pasal 5 ayat yang terakhir saudara. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Jadi ini judul perikopnya pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Saya akan bacakan Hosea 5 ayat 15, saya mulai. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ini Tuhan yang berkata saudara. Nah kemudian mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah merekam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini kata-katanya orang-orang Israel, saudara ya. Kemudian Tuhan berkata lagi, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, jadi saudara, ini bangsa Israel sedang ada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, saudara. Mereka mengalami kekacauan. Kenapa? Karena mereka menolak mengandalkan Tuhan. Mereka mencari perlindungan kepada yang lain. Mereka menyembah berhala-berhala juga. Mereka asik dengan berhala-berhala, dengan dewa-dewa asing yang mungkin menurut mereka, wah ini yang terbaik karena menurut bangsa-bangsa ini yang terbaik. Nah, secara saat itulah bangsa Israel ini mengalami yang namanya korupsi serta kemerosotan spiritual yang luar biasa, yang dampaknya ada pada keadaan ekonomi dan moral yang merosot ancur-ancuran, saudara. Jadi keadaan mereka tuh bobrok sekali waktu itu. Makin hari makin memburuk. Itulah akhirnya bangsa Israel mengalami kejatuhan dan mereka dibuang, saudara. Saudara, bagi Hosea sangat jelas bahwa pengenalan akan Allah itu akan membawa bangsa ini kepada perubahan yang positif, saudara ya. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau bangsa ini tidak punya pengenalan akan Allah, bangsa ini akan menuju ke titik sebaliknya. Jadi bangsa ini akan hancur, akan binasa mungkin. Inilah yang dimaksud oleh Hosea. Hatinya Tuhan yang disuarakan lewat Hosea bahwa harus ada pengenalan akan Tuhan. Engkau ingin bangsa ini dipulihkan lagi, engkau ingin bangsa ini bermartabat lagi, engkau ingin bangsa ini disegani, engkau harus mengalami yang namanya pengenalan akan Allah. Dan engkau gak akan hidup untuk dirimu sendiri, engkau gak akan hidup untuk kesenangan-kesenanganmu sendiri. Nah, saudara, kalau kita renung-renungkan lagi, saudara, bagaimana hatinya orang-orang ini, saudara. Mereka, ayo kita kembali kepada Tuhan, ayo kita kembali kepada Tuhan.
Karena Dia yang memukul kita atau Dia yang menerkam kita, Dia juga pasti akan menyembuhkan kita. Ayo kita kembali, ayo kita kembali. Jadi harapan mereka kembali itu sebenarnya adalah untuk kesembuhan, saudara. Itulah kenapa dikatakan dalam judul perikopnya, pertobatannya ini pura-pura, saudara. Jadi hanya sebatas ritual. Ayo kita lakukan ritual. Ayo kita memuaskan Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan, kita bawa korban-korban, kita buat ritual-ritual yang ya seperti yang dulu, atau ritual-ritual yang mewah mungkin. Nah, saudara, banyak orang Kristen menganggap bahwa kehidupan kekristenan itu hanya sebatas ritual-ritual tertentu. Kita pergi ke gereja tiap hari Minggu, jam 7 atau jam 9 atau jam 10 atau ibadah sore mungkin. Atau kita ikut persekutuan doa tiap hari Jumat mungkin, atau tiap hari Rabu mungkin. Atau kita kalau makan harus berdoa. Atau kita kalau mau tidur ya harus berdoa. Tuhan Yesus terima kasih, dan terima kasih. Selesai, titik. Tiap hari doanya ya gitu-gitu aja. Jadi sebuah ritual aja. Sesuatu yang diulang terus-menerus. Gak ada hatinya. Jadi itu cuma kewajiban aja. Nah, kadang-kadang bahkan ritual-ritual ini dilakukan bukan cuma untuk memenuhi kewajiban, saudara. Ritual-ritual ini dilakukan untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Kita lagi ada dalam kondisi yang tidak baik. Gimana kalau kita ke gereja aja. Kita datang ke gereja aja, kan kita udah lama gak ke gereja. Yuk kita datang ke gereja aja. Siapa tahu dengan kita nanti datang ke gereja, kita nanti ngalami pemulihan. Tuhan lihat kita. Wah, ini anakku datang lagi ke gereja. Lah memangnya waktu kita gak datang ke gereja, Tuhan gak lihat kita? Ya Tuhan lihat kita, kan Tuhan ini maha tahu. Tapi pikiran manusia yang terbatas itu berusaha mengkotak Tuhan dalam satu ritual-ritual tertentu. Dan kalau kita melakukan ritual-ritual tertentu itu, kita akan mendapatkan hasil-hasil yang tertentu juga. Misalnya kita naik pangkat mungkin, atau kita bisnisnya lancar mungkin, dan sebagainya. Waktu kita mengalami yang namanya jebakan-jebakan ritual seperti ini, saudara, kita akan mengalami kedangkalan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita hanya akan mengenal Tuhan itu sebatas peraturan. Rasa takut waktu kita berhubungan dengan Tuhan ini, rasa takut. Jadi banyak intimidasi itu datang ke dalam hidup kita. Karena kita berpikir ada kewajiban-kewajiban, ritual-ritual yang tidak kita penuhi. Disitulah kita mengalami kedangkalan. Kita hanya berpikir bahwa Tuhan ini Allah yang intimidatif. Bahwa Tuhan ini Allah yang hanya legalistik saja. Kita melewati ritual tertentu, ya kita dihukum sama Tuhan. Disitulah waktu kita mengalami kedangkalan seperti itu, kita akan mulai mencoba berpikir untuk mencari yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya secara spirit kita nggak merasakan kepuasan. Yang kita dapatkan hanya ketakutan. Kita nggak mendapatkan kepuasan itu. Kita nggak rasanya tuh dekat dengan Tuhan tuh nggak merasa aman gitu loh. Itulah kenapa hati kita, pikiran kita itu mengembara. Kita mencari mana yang mendatangkan rasa aman bagi kita.
Itulah kenapa kita akhirnya tertarik untuk mencoba yang lain. Mencoba berhala-berhala yang lain. Mencoba ilah-ilah yang lain. Kita hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam kebosanan. Bosan aku. Tiap waktu ritual-ritual kayak gini, aku cuma dipaksa melakukan ritual-ritual. Disitulah kehidupan kekristenan kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah memiliki arti lagi. Waktu itu terjadi, kita akan mencoba mencari yang lain. Banyak ilah-ilah di dunia ini, saudara. Mulai dari roh-roh jahat yang terang-terangan kita sembah mungkin, karena kita merasa bosan, kita merasa dangkal mungkin, dan roh-roh jahat itu dianggap dia lebih mendatangkan damai mungkin, padahal damainya itu palsu. Atau kita mencari ilah-ilah yang lain atau berhala-berhala yang lain berupa hal-hal yang fana mungkin, yang kita anggap lebih mendatangkan rasa aman dibanding kita beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah kenapa kita gampang ngomong, wow keren ya, ilah yang ini keren ya, ilah yang itu keren ya. Kita gampang ngomong seperti itu. Saudara, ritual yang mati bukan cuma intimidatif, saudara. Tapi ritual-ritual yang mati, kehidupan keagamaan yang mati, saudara, hanya akan mengesankan seolah Tuhan itu sesuatu yang mati. Dia nggak punya pribadi. Ya pokoknya kita sebut aja lah dia Tuhan. Kenapa? Ya karena memang kita diajar seperti itu. Jadi kita nggak mengalami Tuhan. Itulah kenapa pertobatannya pun jadi satu pertobatan yang pura-pura aja. Atau kemungkinan yang lain adalah kita memang menganggap dia pribadi. Tapi bukan cuma pribadi yang intimidatif. Dia pribadi yang mudah disogok. Disogok dengan apa? Dengan ritual-ritual tertentu. Waktu kita mencoba untuk nyogok, saudara, sebenarnya hati kita ini kan sedang berpikir bahwa kita setara dengan dia. Nah kalau kita misalnya kita nyogok orang, saudara, kita ini kan berpikir bahwa kita ini posisinya setara kan. Kamu butuh saya butuh kamu. Itulah yang terjadi pada orang yang menganggap bahwa hubungan dengan Tuhan itu hanyalah sebatas ritual-ritual. Kalau enggak Tuhan itu dianggap intimidatif, ya Tuhan itu dianggap pribadi yang mudah disogok. Kalau enggak ya dia dianggap sebagai sesuatu yang mati aja. Ya pokoknya kita disuruh nyembah Tuhan, ya kita nyembah. Enggak tahu sebenarnya Tuhannya ini yang mana. Tuhannya ini siapa? Karena kita nggak mengalami. Itulah kenapa waktu dibilang kita bertobat, waktu kita menyatakan bahwa kita ini bertobat, pertobatannya ini pura-pura, pertobatannya ini bukan pertobatan yang murni. Pertobatannya ini karena kita punya kepentingan di situ. Itulah kenapa dibilang, saudara, di ayat keempat, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara, kabut ini dia waktu turun agak siangan dikit kabutnya sudah hilang, saudara. Embun pagi juga begitu. Kita rasakan embun pagi, wah ada embun pagi. Agak siangan dikit sudah hilang. Gak bertahan. Inilah yang terjadi pada orang-orang Israel. Mereka bertobat dalam tanda kutip.
Kenapa? Karena mereka punya keinginan, mereka punya kepentingan. Kepentingannya apa? Supaya mereka dipulihkan. Sama dengan kita orang-orang Kristen, saudara. Kalau kita memahami Tuhan hanya sebatas itu, udahlah, pertobatan kita ini gak akan ada artinya. Cepat atau lambat, kita akan kembali kepada kehidupan yang lama lagi. Kita gak akan segan-segan untuk mengecewakan Tuhan lagi. Kita gak akan segan-segan untuk mengkhianati cintanya Tuhan lagi. Gak ada cinta-cintaan, yang ada kepentingan. Secara apa yang Tuhan rindukan bukanlah sebuah ritual yang mati. Itulah sebabnya di ayat 6 dibilang gini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Saudara, Tuhan itu punya semua hal. Alam semesta ini Dia yang punya. Waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bukan karena kita ini nyogok Tuhan, tapi karena Tuhan, ini sesuatu yang aku ingin lakukan kepadamu karena aku mencintaimu, Tuhan. Lewat pekerjaanku, lewat harta benda yang Engkau percayakan kepadaku, ini Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau. Jadi bukan karena kita ini ingin nyogok Tuhan, saudara. Nah, saudara, kasih setia oleh William Tyndale diterjemahkan sebagai loving kindness. Kasih yang tanpa syarat. Kalau kita mencintai Tuhan, kasihnya ini harus mantap. Kasihnya ini harus teguh. Jangan berubah-berubah, sebentar ngomong cinta, sebentar ngomong mengasihi, tapi sebentar lagi nggak mau, sebentar lagi cari kesenangannya sendiri. Kasih itu nggak egois, saudara. Kasih itu tidak mencari kesenangannya sendiri. Kasih tidak egois. Nah, saudara, kasih yang dimaksud di sini, kasih setia di sini, lebih jauh. Ini kasih yang benar-benar mantap, teguh. Kenapa? Karena kita tahu ada perjanjian Tuhan di dalamnya. Dan ini menunjukkan sikapnya Tuhan terhadap umatnya, juga sikapnya umat Tuhan kepada Tuhan. Tuhan itu begitu setia kepada kita. Kasihnya tuh luar biasa. Kita ini orang yang berdosa. Kita ini orang yang seharusnya tuh nggak layak untuk menerima kasih Tuhan. Tapi Tuhan itu mau mencurahkan kasihnya bagi kita, memberikan buat kita ini anugerah supaya kita ini bisa hidup di dalam kasihnya, menikmati Dia, menikmati Tuhan, menikmati pribadinya. Yang seharusnya nggak mungkin. Kenapa? Karena Dia ini kudus, sementara manusia ini berdosa. Itulah kenapa sebenarnya tuh nggak bisa. Tapi karena kasihnya Tuhan, kita ini mendapatkan perkenanan untuk bisa mengalami Tuhan, untuk bisa mengenali Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan maksud dari kasih setia Tuhan itu. Jadi ada kasih yang teguh, kasih yang mantap, yang gak akan berubah-berubah. Apapun keadaannya, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mencintai Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan ini begitu mengasihi kita. Itulah kenapa kita juga ingin mengasihi Tuhan. Kemudian, apa yang Tuhan inginkan lagi, saudara? Di ayat 6. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pengenalan akan Allah. Ini bahasa Ibraninya ini yada, saudara. Yada ini memahami, mengetahui, mencari tahu, mengetahui
dari pengalaman-pengalaman mengenal seseorang, pernah mengalami, dan ini menunjuk pengenalannya ini pengenalan yang mendalam, saudara. Mengenal seseorang seperti sepasang suami istri dalam hubungan seksual. Artinya semuanya terbuka. Tidak ada yang ditutupi sama sekali. Waktu sepasang suami istri ini berhubungan seks, semuanya dibuka. Semuanya terbuka. Jadi di situ kemudian kelihatan semuanya, nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kata kuncinya ini perjanjian, saudara. Yang mana perjanjian ini memiliki konsekuensi. Kalau ada yang melanggar, ada konsekuensinya. Nah, saudara, saya ingin bacakan satu ayat lagi. Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Dan seterusnya dan seterusnya. Bersetubuh. Ini menggunakan kata yada juga, saudara. Nah, saudara, yang dimaksud dalam konteksnya Adam ini, Adam menjaga perjanjian pernikahan dengan Hawa, yang artinya dia memiliki kehidupan yang intim dengan Hawa. Bukan cuma intim, tapi menyatu dengan Hawa. Dan Adam menyatu satu-satunya hanya kepada Hawa. Dan Hawa juga satu-satunya hanya kepada Adam. Tidak menyatu, tidak berhubungan yang intim dengan yang lainnya. Dengan orang lain, enggak. Jadi Adam dan Hawa ini memiliki hubungan dalam segala aspek kehidupannya. Dalam segala aspek pernikahan mereka. Jadi Adam dan Hawa ini satu-satunya di mana mereka terbuka, di mana mereka melibatkan satu sama lain dalam segala hal. Ya cuman ini. Adam dengan Hawa, Hawa dengan Adam. Ini perjanjian pernikahan. Ada hubungan yang menyatu antara Adam dengan Hawa. Nah, saudara, kalau gitu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, saudara? Dari ayat 6 ini, waktu ayat 6 ini bilang, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, kalau kita bandingkan kasih setia, pengenalan dengan korban sembelihan dan korban-korban bakaran, bandingkan, saudara. Dua-duanya, yang pertama, kasih setia dan pengenalan, itu menunjuk kepada hubungan, saudara. Dan kemudian korban sembelihan dan korban-korban bakaran itu menunjuk kepada ritual-ritual. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Hubungan. Bukan ritual-ritual. Saudara, perjanjian yang diinginkan oleh Tuhan adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Khususnya dalam perjanjian baru adalah hubungan melalui Yesus Kristus. Kalau kita lihat bagaimana manusia waktu diciptakan sejak dari awal, saudara, manusia ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tiap hari bertemu muka dengan muka, tiap hari itu memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, bercakap-cakap, bercengkrama, dan kemudian itu rusak oleh dosa. Dan kita bisa lihat begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berinisiatif untuk mengembalikan, memulihkan hubungan itu kembali. Artinya Tuhan tuh ingin manusia itu bisa punya hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, waktu Yesus sudah tersalib, hubungan dengan Tuhan, hubungan yang
melalui Yesus Kristus. Tuhan dalam hubungan ini menginginkan kita ini memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan kasih yang perhitungan, bukan kasih yang pura-pura. Kita perhitungan sama Tuhan. Kalau kita tuh punya ritual-ritual, kalau kita tuh mendasarkan hubungan kita tuh pada ritual-ritual tertentu, kita akan punya kasih yang sangat pura-pura kepada Tuhan. Atau kita akan punya kasih yang sungguh-sungguh perhitungan dengan Tuhan. Itulah kenapa waktu kita bergumul dan pergumulannya ini belum dijawab, kita mudah marah sama Tuhan. Waktu kita berdoa untuk sesuatu dan doa kita bahkan tidak dijawab oleh Tuhan, karena menurut Tuhan itu bukan doa yang sesuai, kita mudah untuk menuntut Tuhan. Kita mudah untuk menyalahkan Tuhan. Kita nggak mau berpikir dari sudut pandangnya Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Hari ini kita nggak tahu, tapi waktu yang akan menunjukkan. Kadang-kadang kita ini terlalu sumbu pendek ya saudara ya sama Tuhan ini. Waktu kita ini berdoa dan kita nggak dijawab, kita langsung marah. Kita langsung bilang, dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjawab doaku. Doa kita ini nggak dijawab. Kadang-kadang karena kita ini salah berdoa. Karena kita ini berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kayaknya kadang-kadang kita ini berdoa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, supaya namamu dipermuliakan. Tapi Tuhan kan menyelidiki hati kita yang paling dalam. Jangan-jangan kita ini berdoa sebenarnya untuk gengsinya kita. Untuk prestisnya kita. Nih lihat, aku orang yang diberkati. Nih lihat, aku ini orang yang diperkenan Tuhan. Kenapa? Karena aku ini berdoa, langsung dijawab sama Tuhan. Aku minta kekayaan, dapat kekayaan. Untuk prestis, pamer bahwa kita nih seolah-olah orang yang paling dekat dengan Tuhan, paling dicintai oleh Tuhan. Dan yang lain gak dicintai sama Tuhan. Atau cintanya Tuhan kepada yang lain setengah-setengah. Atau kita terlalu perhitungan sama Tuhan. Kita gak mau melakukan sesuatu sama Tuhan. Kita gak mau melayani Tuhan. Kita gak mau berbuat yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Wong doa aku aja belum dijawab sama Tuhan kok. Mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan apa? Banyak orang berpikir seperti itu kan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Sekarang gampang-gampangan aja. Kalau kita ini nafas dihitung sama Tuhan, kita habis berapa nafasnya saudara? Kita sudah hidup berapa lama hari ini? 20 tahun mungkin? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun? 80 tahun mungkin? Hitung aja. Satu hari kita bernafas berapa kali? Dalam 24 jam kita bernafas berapa kali? Kalikan aja. Kita ini harusnya bayar berapa sama Tuhan? Kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama kita, ya kita yang buyar, saudara. Itu kalau Tuhan mau hitung-hitungan sama kita, tapi tuh Tuhan gak hitung-hitungan sama kita. Dia bahkan waktu datang ke dunia, apa yang terjadi? Dia mengosongkan dirinya. Artinya dia tidak menganggap haknya itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Gak dianggap haknya itu, gak apa-apa. Aku datang ke dunia menebus dosa-dosa manusia. Tuhan aja gak hitung-hitungan sama kita, masa kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Tuhan tuh ingin kita ini punya kasih yang tulus sama Dia. Kasih yang selalu merindukan Tuhan. Selalu kepingin berdoa, selalu kepingin belajar kebenaran firman Tuhan, selalu ingin merenungkan firman Tuhan, selalu ingin, gak cuma sampai di situ saudara, tapi selalu ingin melakukan firman Tuhan. Selalu ingin mengenali Tuhan
dalam setiap aspek hidup kita selalu ingin melibatkan Tuhan. Kesetiaan kita ini hanya kepada Tuhan saja, nggak kepada yang lain-lainnya lagi. Yang lain itu cuman ya rasa percaya aja dari Tuhan. Kalau kita dipercayai materi ya itu bentuk rasa percaya dari Tuhan. Kita membangun kesetiaan kita kepada Tuhan itu atas dasar kasih. Bukan atas dasar kita ini mau hitung-hitungan sama Tuhan, enggak. Tuhan tuh ingin kita mengenal dan mengetahuinya sebagai Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Dia ini ingin kita ini setiap hari itu menikmati pribadinya. Pribadi yang gak akan pernah meninggalkan kita. Pribadi yang akan terus bersama-sama dengan kita. Pribadi yang akan terus terlibat di dalam hidup kita. Itulah kenapa Dia ingin kita ini melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, kita gak akan melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Kita akan selalu ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang baik pasti, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ingin mengalami, melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Jangan waktu di gereja aja kita melibatkan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, berdoanya kusuk, saudara. Begitu keluar dari gereja, enggak Tuhan-Tuhanan. Tuhan itu cuma hari Minggu dan cuma di gereja, cuma 2 jam aja. Seperti Adam yang punya komitmen yang total kepada Hawa, saudara. Satu-satunya yang dia berkomitmen total. Dia nggak membagi cintanya kepada yang lain. Dia hanya membagi cintanya kepada Hawa dan melibatkan Hawa dalam segala aspek kehidupannya. Demikian juga Tuhan tuh ingin kita ini melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Tuhan tuh ingin kita ini tidak membagi cinta dengan ilah yang lain. Itulah kenapa waktu kita bertobatnya kita sungguh-sungguh. Tuhan maafkan aku Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Karena aku tadi gak sengaja Tuhan melakukan perbuatan yang sebenarnya itu mendukakan Engkau Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku gak mau melukai Engkau lagi Tuhan. Aku gak mau mendukakan Engkau lagi Tuhan. Nah itu semangatnya saudara. Saudara, jangan kita ini membatasi Tuhan dalam ritual-ritual yang mati. Dalam ibadah yang mati. Karena ritual yang mati itu hanya akan mendatangkan ketakutan. Ritual yang mati hanya akan mendatangkan sesuatu yang tindakan-tindakan yang salah terhadap Tuhan. Kita salah menilai Tuhan. Atau ibadah yang mati hanya akan membuat kita ini memiliki pemahaman yang palsu tentang Tuhan. Seolah-olah kita mengenalinya dengan mendalam. Padahal begitu dangkal kita mengenalinya. Kelihatannya memang ibadahnya kusuk. Ibadahnya agung. Begitu ritualnya itu begitu menyentuh kelihatannya. Tapi begitu keluar dari sana, kita nggak merasakan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita nggak merasakan Tuhan menyentuh hidup kita dan membawa kita kepada kehidupan yang berubah, kehidupan yang lebih baik lagi. Nggak ada perubahan karakter. Nggak ada perubahan di dalam hati kita. Cuman sampai situ aja. Sementara Tuhan ingin membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Waktu kita
memiliki kasih setia kepada Tuhan, waktu kita mengenali Tuhan sungguh-sungguh, sebenarnya yang dimaksud Tuhan itu supaya kamu ini hidup makin serupa dan segambar denganku, bukan dengan yang lain. Itulah kenapa ibadahmu tidak akan sia-sia. Pengiringanmu kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Itu maksudnya Tuhan, saudara. Saudara, saya ingin mendorong kita semua. Ayo kita berpikir lagi, merenungkan kembali. Apakah ibadah-ibadah kita itu hanya sekedar kewajiban? Enggak lebih dari itu. Apakah kita ini memperlakukan Tuhan itu sebagai sesuatu yang mati, atau sesuatu yang intimidatif, atau sesuatu yang bisa kita sogok mungkin? Kalau kita ada dalam posisi seperti itu, saudara, ayo kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, dengan hati yang ingin berhubungan dengan Tuhan, dengan hati yang ingin hidup mengalami Tuhan dan melibatkan Dia dalam semua aspek hidup kita. Keajaibanmu di Tuhan berkati kita semua. setiap langkah hidup.